Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kali ini saya akan membagikan sedikit tips bagaimana caranya kita bisa suka baca buku. Soalnya penting sekali, itu menjadi salah satu faktor untuk kita membuka wawasan, memperluas cakrawala pemikiran, eh, membuka sudut pandang yang berbeda. Karena apa? Dikatakan penting. Di zaman sekarang barangkali kalau kita tidak cukup wawasan, kalau kita tidak cukup ilmu pengetahuan, ketika banyak sekali informasi yang belum valid atau yang biasa disebut hoax itu sedang berseliweran, dan kerap kali masyarakat selalu istilahnya tertipu oleh hoax-hoax yang beredar di media sosial, media online dan lain sebagainya. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tipe-tipe buku yang ada saat ini. Jadi ada dua jenis buku. Yang pertama itu buku fiksi, yang kedua buku non fiksi. Apa itu buku fiksi dan buku non fiksi? Buku fiksi itu adalah sebuah buku karangan yang melibatkan imajinasi di dalamnya, yang biasanya meluapkan keinginan si penulis dalam pengalamannya atau dalam pengetahuannya, dan dibuat sebuah karangan, sebuah cerita dan lain sebagainya. Buku fiksi diantaranya seperti novel, buku puisi, antologi puisi, kumpulan puisi-puisi, kemudian ada cerpen. Nah, di buku non fiksi ini memang buku-buku seperti misalnya buku akademis. Seperti contohnya buku paket, buku pelajaran siswa-siswi yang beredar di sekolah-sekolah, buku-buku jurnal penelitian, kemudian buku-buku esai, tulisan-tulisan esai, dan yang seperti itu. Nah, lalu bagaimana, pertanyaannya bagaimana caranya kita suka baca buku? Kadang di kita, di masyarakat di Indonesia itu tidak terlalu suka baca buku kalau tidak ada gambar. Nah, biasanya kalau orang suka baca buku ketika misalkan dalam buku itu banyak gambar-gambar. Ya tidak jadi masalah misalkan membaca buku namun yang ada gambarnya, namun harus ada kenaikan level gitu ya. Pengalaman saya jujur, saya awalnya ada seperti seolah-olah saya tidak suka baca buku karena memang saya tidak suka buku gitu. Saya pikir buku ini, setiap buku ditulis oleh manusia dan dipengaruhi oleh pemikiran manusia. Nah, ketika saya tahu itu, saya punya seperti rem di sana. Karena gini, ketika sebuah buku dipengaruhi oleh pemikiran manusia, maka saya ada pertanyaan kritis. Seseorang yang menulis buku itu mempunyai pemikiran yang seperti apa? Kalau bertolak belakang dengan pemikiran saya, maka saya tidak akan membaca buku yang orang tersebut tulis. Seolah-olah seperti itu. Tapi itu anggapan yang sangat salah ternyata. Karena kita apalagi di umur yang masih muda, jangan ada istilahnya kita pilih-pilih dalam mencari ilmu pengetahuan. Semua babat saja, biar nanti kita yang sendiri kerucutkan mau kemana arah pemikiran kita. Nah dulu saya di SMA, dari SD sampai SMA tidak terlalu suka baca buku. Sampai akhirnya ketika kuliah saya masuk jurusan di mana tempat saya mengampu pendidikan itu mewajibkan, seolah-olah mewajibkan saya harus baca banyak buku. Nah, saya kaget ketika saya bertemu dengan beberapa orang teman yang mereka itu sudah tahu siapa nama penulis-penulis buku terkenal, buku-buku apa yang baik atau bestseller atau yang lainnya lah. Kalau saya enggak tahu siapa nama penulis yang terkenal, siapa buku-buku apa saja yang wajib dibaca. Kemudian penerbit-penerbit dari mana yang bisa saya rekomendasikan untuk saya baca bukunya gitu ya. Karena tidak sedikit juga ada buku-buku bajakan. Buku-buku bajakan ini dikopi secara ilegal gitu ya. Yang memang merugikan banyak pihak seperti penulis, penerbit, berikut dengan editor dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, buku
tadi dibagi kedua jenis, buku non fiksi dan fiksi. Dan ada lagi, kalau dalam non fiksi itu ada beberapa jenis lagi. Ada buku-buku filsafat, ada buku-buku psikologi, ada buku-buku misalkan jurnal, skripsi juga masuk mungkin ya, dan lain sebagainya. Dan di buku fiksi tadi ada cerpen, ada novel, ada kemudian antologi puisi, kumpulan-kumpulan puisi dan lain sebagainya. Saya memulai ingin membaca buku, saya memulainya dengan membaca buku-buku yang ringan-ringan, yaitu buku-buku fiksi, yaitu novel, cerpen, kumpulan puisi. Bahkan saya kira tadinya kumpulan puisi itu karena biasanya tipis-tipis kumpulan puisi, saya beli buku antologi puisi. Tapi ternyata memahami puisi lebih sulit daripada memahami cerpen dan novel gitu ya. Kemudian saya beralih ke novel dan cerpen, membaca buku. Jadi tips untuk bisa suka baca buku, pilih buku yang ringan-ringan saja dulu. Boleh buku-buku yang banyak gambarnya nggak apa-apa, gak jadi masalah. Tuntaskan baca buku sampai selesai gitu ya. Bahkan lebih baiknya sampai 2 kali atau 3 kali kita membaca buku sudah selesai, baca lagi, selesai, baca lagi sampai 2 atau 3 kali. Nah, itu yang pertama, baca buku-buku yang ringan seperti novel. Seperti di sini saya punya sebuah novel, judulnya Kita dan Rindu yang Tak Terjawab. Ini nama penulisnya Dian Purnomo, bisa dilihat. Ini salah satu buku sastra, buku fiksi, yaitu novel. Nah, dalam buku Kita dan Rindu yang Tak Terjawab ini mengisahkan romansa, ya, mengisahkan romansa. Dan biasanya kalau baca-baca buku novel itu karena ini cerita, kita tuh nyaman bacanya. Oh kayak gini, bab 1 judulnya ini, kemudian terus mengalur seperti seharusnya gitu ya. Menceritakan 2 orang yang dipisahkan atau berjarak, dia berjarak namun kemudian dijodohkan itu ya, sampai akhirnya hidup bahagia. Ini biasanya novel-novel kayak gini enak ketika kita baca, seperti itu. Jadi kadang untuk kita mau membaca, lalu kita memilih buku yang langsung berat, misalkan buku psikologi atau buku-buku filsafat, itu otak kita dibuat pusing, dibuat mumet gitu ya. Makanya saya merekomendasikan buku-buku ringan seperti cerpen dan novel. Oke, ini seperti ini. Ini buku-buku, kalau yang ini buku-buku cerpen. Cerpen itu cerita pendek ya. Judulnya Yang Bertahan dan Binasa Perlahan. Ini karya Mbak Oki Madasari. Ini bagus, enak, nggak ada kata-kata yang terlalu bikin mumet. Yang Bertahan dan Binasa Perlahan. Ini isinya kumpulan-kumpulan cerita pendek. Jadi banyak-banyak cerita pendek. Nah, ini lebih enak lagi. Sama seperti novel ceritanya, namun lebih pendek dan kita bisa sambil duduk, kita baca buku, bisa menyelesaikan beberapa judul kayak gitu. Kemudian ini contoh buku antologi puisi. Ini yang saya tulis, buku kumpulan puisi, buku pertama saya juga. Judulnya Tertanam Luka Tercipta Nada. Ini adalah kumpulan-kumpulan puisi. Ada sekitar 100 lebih puisi yang saya muat dalam buku ini. Nah, memahami puisi memang agak sulit karena di situ ada kata-kata kiasan, ada kata-kata yang memang kadang hanya dipahami oleh penulisnya. Tapi ini benar-benar memutar otak apa gitu, misalkan maksudnya apa, arahnya kemana kayak gitu. Nah, itu ya. Nah, kemudian ini ada beberapa, ada buku. Ini adalah seperti kumpulan esai, ya, kumpulan esai, kemudian kumpulan pemikiran-pemikiran si penulis buku. Ini judulnya unik, Mimpi Yang Tidak Basah. Ini karya dari Chandrika Adiasa, seorang penulis dari Kabupaten Kuningan. Dia menulis beberapa banyak sekali judul. Jadi pemikiran-pemikiran dia tertuang di sini dan kita bisa membacanya. Ini masih enak. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian ini saya bawa hanya beberapa buku saja. Ini ada
yang mau belajar filsafat, apa itu filsafat itu ya? Biasanya kalau buku-buku yang berat, misalkan buku-buku filsafat, eksistensialisme atau skeptisme atau dan lain sebagainya, kita dibuat mumet pemikiran itu ya. Nah, tapi ini saya rekomendasikan, ini ada sebelum filsafat. Ini kayak pengantar sebelum masuk ke filsafat, ini wajib mempelajari buku ini. Ini karya Dr. Fahrudin Faiz. Nah, di sini enak bacanya gitu. Apa itu filsafat? Kayak gimana gitu. Kan soalnya filsafat sering diidentikan dengan ketika orang belajar filsafat maka orang tersebut akan sesat atau ateis, dogma-dogma yang salah mungkin ya kalau menurut saya. Nah itu. Jadi yang pertama, saya kembali lagi ke topik utama, bagaimana tips kita agar mau atau hobi baca buku. Yang pertama, pilih buku-buku ringan saja. Novel, cerpen, buku-buku fiksi ya. Baru kemudian beranjak ke buku-buku, misalkan buku-buku non fiksi. Contohnya buku-buku tentang bisnis, buku-buku tentang akademis, buku-buku tentang misalkan sejarah, dan lain sebagainya, jurnal dan lain sebagainya. Nah, teman-teman, ada hal penting kedua yang perlu diperhatikan. Seseorang tidak akan memiliki hobi baca buku ketika seseorang tidak ada hasrat ingin tahu akan sesuatu hal atau hal lain gitu ya. Jadi yang pertama itu munculkan dulu pemikiran kritis kita. Gitu. Kalau saya mengutip kata-kata dari penulis Chandrika, teman saya, coba timbulkan sebanyak-banyaknya pertanyaan ketika di jalan, di motor kita lihat kita lihat misalkan tumbuhan, munculkan pertanyaan, kenapa tumbuhan berwarna hijau misalkan, kenapa jalan harus terbuat dari aspal, itu berawal dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Atau misalkan yang sekarang misalkan ada khilafah, ada kata-kata komunis. Nah, itu jangan biasanya langsung menjudgment kita, kata orang lain komunis kayak gini, kata orang lain khilafah kayak gini. Nah, cari munculkan pertanyaan, apa sebenarnya komunis, apa sebenarnya khilafah, kayak gitu. Nanti teman-teman setelah muncul pertanyaan dalam pemikiran teman-teman, muncul rasa penasaran, nah dari situ carilah di buku-bukunya, beli bukunya, pelajari apa itu definisi-definisi, nah seperti itu. Itu mungkin hal terpenting, jadi munculkan pemikiran kritis, rasa penasaran tentang banyak hal gitu. Karena apa? Teman-teman perlu saya sampaikan bahwasannya sebuah rasa malu ketika orang lain pengetahuannya sudah jauh, kita masih diam diri di zona nyaman, di zona aman, lebih ke membiarkan hidup mengalir, tidak mau terlibat dalam sebuah pemikiran-pemikiran yang berat ya, yang kritis. Karena akan terjadi meruncingkan pemikiran kita ketika kita mau membaca buku, mau mempelajari banyak hal kayak gitu. Banyak sekali motivator-motivator, pengusaha-pengusaha yang dia sudah berhasil, orang-orang sukses yang merekomendasikan untuk membaca buku, karena buku ini benar-benar disebut jendela dunia, itu benar. Kalian nggak usah kalau mau tahu Spanyol kayak gimana, Amerika kayak gimana, tapi kalian tidak punya uang untuk keliling dunia, cukup kalian baca buku sejarah Amerika kayak gimana, sejarah Spanyol kayak gimana, misalkan ada peristiwa penting apa, kemudian apa sih yang menjadikan negara-negara tersebut menjadi maju, negara-negara kita masih tertinggal apa sebenarnya. Nah itu munculkan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, nanti silakan baca bukunya. Dan apa dampak baik daripada membaca buku? Banyak orang dia tidak pede, gitu. Tidak pede untuk berbicara di depan orang banyak. Tidak pede ketika harus presentasi di dalam kelas misalkan, kemudian harus berpidato, harus misalkan bicara di dalam forum, mengajukan saran, sanggahan dan lain sebagainya. Banyak sekali orang-orang tersebut. Bahkan ketika di interview kerja misalkan, kita itu ada gugup, grogi dan lain sebagainya. Ini membaca buku bisa menjadi solusi. Karena apa? Jelas kita tidak akan bisa berbicara di depan orang lain ketika kita tidak punya pembendaharaan kata, kita tidak punya apa yang harus kita ucapkan gitu. Kadang
orang itu paham orang itu paham, tapi untuk mengungkapkan sulit, gitu ya. Kita tuh tahu paham dan kita ingin menyampaikan pendapat, kita ingin menyampaikan argumen kita, tapi sulit untuk mengungkapkan. Itu yang pertama, salah satu faktornya karena kita pembendaharaan kata kita tidak cukup. Itu bisa diatasi dengan cara membaca buku. Karena dalam buku ini jelas, ini buku ini ada daftar pustakanya. Tidak sembarangan kita bisa menulis buku, semua orang bisa menulis buku. Bahkan kata seorang penulis yang ini terkenal di kalangan generasi muda, Firsa Besari, pernah berkata dia, untuk bisa menulis buku, orang tersebut harus banyak membaca buku. Mungkin perbandingannya, untuk bisa menulis satu buku minimalnya kita harus membaca 10 buku, gitu ya. Baru kita bisa menulis. Gitu. Jadi setelah kita membaca buku, baru kita bisa menulis buku. Nggak mungkin orang yang tidak suka baca buku bisa menulis buku ya. Mungkin untuk menulis saja bisa, tapi untuk diterbitkan kayaknya nggak bisa. Kayak gitu. Dan tadi balik lagi untuk gimana caranya kita bisa pede, kita perluas dulu ilmu pengetahuannya. Kalau teman-teman mau bisa bicara, bisa berdebat, tapi teman-teman minim pengetahuan, minim jarang sekali baca buku, lalu apa yang mau disampaikan? Lalu apa yang mau diungkapkan? Nanti jatuhnya adalah berdebat tanpa ilmu, gitu, tanpa dasar, tanpa pengetahuan. Nah itu yang paling berbahaya, gitu ya. Nah itu kemudian yang ingin saya sampaikan di sini mental gitu ya. Setelah kita, karena ini termasuk ketika kita membaca buku, ini kita sudah menguasai teorinya. Tapi ada hal penting yaitu mental, gitu ya. Tapi yang saya rasakan ketika saya sudah rajin baca buku, saya sudah punya teorinya, saya sudah punya materinya, maka mental itu akan tumbuh secara sedikit demi sedikit untuk kita bisa menyampaikan. Contohnya, teman-teman pasti pernah ngobrol sama teman, membahas sesuatu hal, dan ketika itu kita tahu bahwasanya hal tersebut kita tahu, tapi ada teman yang belum tahu dan dia so tahu misalkan. Nah, ketika kita sudah tahu, pasti kita akan menyanggahnya. Bukan seperti itu, tapi seperti ini. Karena saya sudah mempelajari. Nah itu mental yang secara tidak langsung timbul setelah teman-teman memiliki pengetahuannya. Seperti itu. Itu tips dan untuk membaca buku dari saya. Yang pertama tadi saya ulas, baca buku yang ringan-ringan saja. Tidak usah langsung ke buku-buku yang berat-berat. Yang kedua, timbulkan rasa penasaran. Timbulkan pemikiran-pemikiran kritis dari teman-teman. Jadi rasa ingin tahu teman-teman itu harus ditimbulkan sebanyak-banyaknya. Gitu ya, seberat-beratnya gitu. Mau tahu apa? Mau tahu Tuhan gitu kan, mau tahu agama gitu. Jangan sekedar misalkan kita menuruti apa kata orang lain. Karena itu bahaya. Ketika orang lainnya salah, kita mengikuti yang salah, itu otomatis ya. Itu ini beberapa buku saya rekomendasiin juga. Silahkan teman-teman terjun di dunia literasi seperti saya yang dari awalnya tidak suka baca buku dan saya menganggap bahwasanya tidak penting baca buku gitu ya, sampai akhirnya saya suka baca buku, pendapat saya berbanding terbalik, sampai akhirnya saya terlibat di sebuah komunitas TBF, komunitas literasi, mengadakan perpustakaan jalanan, baca buku gratis, pengabdian ke masyarakat, ke pelosok-pelosok agar mereka mau membaca buku. Saya sampai aktif di sana, sampai sejauh sana, dan mencoba menulis buku. Alhamdulillah saya sudah menulis 2 buah buku. Yang pertama antologi puisi, kumpulan puisi. Yang kedua adalah saya menulis sebuah novel ya. Novelnya ini deh. Nah itu judulnya cerita singkat di akhir masa. Itu sebuah novel. Oke, mungkin itu saja sedikit dari saya. Terima kasih banyak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.